Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Khusus untuk kelas 11 semuanya. Pada pagi ini kembali kita bertemu kembali dalam mata pelajaran matematika dalam sub materi penerapan persamaan fungsi kuadrat. Nah, Senin pagi ini saya berharap kalian masih dalam kondisi semangat, belajar yang baik walaupun dalam kondisi masih daring secara online seperti ini. Saya harapkan kalian tetap belajar ya, karena ini sama saja kalian belajar mandiri ya, belajar mandiri tanpa kalian aktif sendiri, guru tidak bisa ngontrol secara langsung. Nanti kalian ketahuan pada akhir ya nilainya jelek, itu kan berarti dari usaha kalian sendiri ya. Ibu tidak mengharapkan kalian nilainya jelek karena sama belajarnya ya. Nah, ini adalah materi terakhir dari persamaan fungsi kuadrat ya. Jadi ini soal aplikasi atau soal terapan dari persamaan fungsi kuadrat yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, ini soal cerita. Istilahnya soal cerita adalah soal yang di lingkungan masyarakat kita itu ada semua. Jadi berbentuk kehidupan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja. Semua dapat diselesaikan dengan persamaan fungsi kuadrat. Di antaranya ada beberapa dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita, suatu permasalahan yang dapat kita selesaikan dengan persamaan fungsi kuadrat. Nah, contohnya adalah ada soal yang berbunyi seperti ini. Soalnya nomor 1. Lintasan sebuah peluru ditembakkan HT, maksudnya HT itu fungsinya tingginya H, terus fungsinya T, vertikal ke atas setinggi H meter dalam waktu T detik, dinyatakan dengan rumus fungsi HT sama dengan 40T min 5T kuadrat. Jadi yang biasa kalian mempelajarinya itu pakai Fx sama dengan E kuadrat titik. Nah, sekarang F-nya menggunakan H, terus X-nya menggunakan T sama dengan 40T min 5T kuadrat. Gini. Nah, sekarang kalau kita terapkan dalam kenyataan bahwa sebuah peluru kalau ditembakkan vertikal ke atas, itu lintasannya akan berbentuk sebuah begini. Jadi peluru itu ditembakkan ke atas, terus nanti ada kemampuan peluru itu tidak akan mencapai ke atas lagi, tapi maksimal. Jadi di sini maksimal. Kemudian peluru itu nanti akan berhenti dengan sendirinya, turun dengan sendirinya. Jadi lintasannya itu sebuah garis atau kurva parabola yang terbuka ke bawah. Nah, jadi berbentuk seperti ini. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Nah, sehingga ada saat atau waktu di mana peluru itu mencapai tinggi yang setinggi-tingginya, ini dinamakan tinggi maksimum.
Nah, tinggi maksimumnya ini disimbolkan dengan H maksimum. Jadi HT maksimum itu di sini. Nah, di sini pada saat T itu T-nya itu di sini yang biasanya sumbu X. Sumbu X ini T, pakainya T itu berapa di sini. Nah, pada saat waktu yang didahulukan itu berapa gitu. Nah, kemudian pada tinggi maksimumnya ini berapa diukur dari sini. Ini H, jadi ini H. Jadi ini H. Nah, ini H-nya. Nah, begitu. Jadi pertanyaan pertama, waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimal itu berarti di sini. Nah, di sini itu sama saja sebuah garis yang dinamakan persamaan sumbu simetri. Ini namanya sumbu simetri. Sumbu simetri. Di mana sumbu simetri itu kan dirumuskan ya. T sama dengan T-nya itu kan biasanya X di sini ya. Sama dengan min B per 2A ini. Jadi biasanya kan X sama dengan min B per 2A. Nah, maka berarti kalian harus mencari berapa B, berapa A. Dari persamaan fungsinya HT sama dengan 40T min 5T kuadrat, kita tentukan dulu berapa A, berapa B, berapa C. Nah, sebenarnya ini kan berbentuk kalau sesuai urutan ini kan seperti ini, min 5T kuadrat plus 40T. Nah, kalau berbentuk seperti ini berarti kan T kuadratnya pada suku pertama itu mudah menentukan, berarti harga A-nya adalah min 5, A-nya di sini. Nah, kalau di sini ini letaknya di sini. Nah, ini urutannya itu pangkatnya menurun T-nya ya. Jadi A-nya adalah min 5, terus B-nya 40, C-nya tidak ada. C itu konstan, tidak ada maka 0. Nah, sehingga dari nilai AB ini dimasukkan min B per 2A di sini. Min B-nya adalah 40 per 2 kali A-nya adalah min 5 sama dengan min 40 per 2 kali min 5 adalah min 10. Jadi sama saja min 40 per min 10, jawabannya adalah 4. Jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimal atau maksimum adalah 4 detik. Jadi di sini 4. Nah, ini 4. Ya. Selanjutnya pertanyaan B. Tinggi maksimal peluru tersebut. Nah, tadi kan untuk tinggi maksimal atau Fx dari fungsi ini Fx itu kan diganti HT. Jadi hanya itu di sini itu maksimalnya berapa di sini. Nah, ini untuk mencapai tinggi maksimum dari peluru tersebut itu dituliskan, dilambangkan H max, artinya tinggi maksimal. Dirumuskan sama dengan min D per 4A. Jadi sama saja mencari puncak. Ini rumus mencari puncak itu seperti ini. Ya, D-nya adalah sama dengan B kuadrat min 4AC. Maaf, min B kuadrat min 4AC per 4A. Maka dari nilai-nilai tersebut tinggal kita masukkan. Dari nilai yang ini itu kita masukkan. Ya, min B-nya adalah 40 kuadrat min 4 kali A-nya min 5 dan C-nya 0 per 4 kali min 5 sini. Sehingga jawabannya 40 kuadrat adalah 40 kali 40 jadi 1600. Nah, ini adalah 0. Jadi tidak ada. Per 4 kali min 5 adalah 20. Jadi jawabannya adalah 80. Jadi tinggi maksimum atau maksimal dari peluru tersebut adalah 80 km. Ketinggiannya mencapai 80 km. Nah, ini jawabannya. Nah, begitu untuk contoh soal aplikasi yang nomor 1. Saya kira cukup. Kalian bisa pelajari berikutnya ya. Yang
contoh soal yang sama dengan contoh soal nomor 1 ini. Nah, berikutnya sekarang nomor 2. Masih soal, yaitu soal aplikasi yang lain yang dapat diselesaikan dengan persamaan fungsi kuadrat, misalnya soal nomor 2 ini ya. Coba kita baca bersama-sama. Nomor 2, panjang kawat. Panjang sebuah kawat 200 meter. Jadi ada kawat itu panjangnya 200 meter di sini ya. Nah, gitu. Nah, kawat tersebut dibentuk menjadi persegi panjang dengan panjang X meter dan lebarnya Y meter. Jika luas persegi panjang tersebut dinyatakan dengan L besar di sini, jawablah pertanyaan berikut. Maksudnya pertanyaan berikut ya. Jawablah pertanyaan berikut. A. Nyatakan L sebagai fungsi. B. Tentukan luas maksimal L tersebut. Nah, penyelesaian. Nah, panjang kawat ini yang panjangnya 200 meter ini akan dibentuk menjadi persegi panjang. Ya, kita belum tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Ya. Berarti panjang kawat ini sama dengan keliling persegi panjang. Jadi sama dengan keliling persegi panjang. Jadi pertama mengerjakan awalnya adalah tulis panjang kawat sama dengan keliling persegi panjang sama dengan 200 meter ya. Nah, rumus keliling itu kan rumus keliling persegi panjang ya, 2 kali panjang ditambah lebar sama dengan K, sama dengan keliling. Nah, 2 kali P-nya diganti X ditambah L-nya diganti Y sama dengan kelilingnya 200. Nah, ini dibagi 2-an semua, 2-nya hilang. Terus 200 dibagi 2 hasilnya 100. Jadi persamaannya menjadi X plus Y sama dengan 100. Nah, persamaan ini dapat diubah menjadi Y sama dengan 100 min X. Jadi X-nya pindah menjadi negatif. Luas sendiri itu rumusnya panjang kali lebar. Nah, sehingga L sama dengan P-nya adalah X, terus lebarnya adalah, nah, Y, lebarnya Y. Jadi L sama dengan X kali Y. Nah, L sama dengan X. Ya, kalikan Y-nya itu dari sini. Diganti 100 min X. Sekarang kalikan. Ya, kalikan. X kali 100, 100X. X kali X adalah X kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi L sama dengan 100X min X kuadrat. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Atau bisa juga diubah menjadi seperti ini. Nah, min X kuadrat plus 100X sama saja. Nah, kita tentukan dulu nilai A-nya. A-nya di sini berarti min 1. B-nya adalah 100. C-nya konstan tidak ada berarti 0. Nah, untuk menentukan luas maksimum ya, L max itu seperti nomor 1 bahwa kalau maksimal itu berarti puncak, berarti tertinggi. Itu dirumuskan min D per 4A. Nah, sedangkan D itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC ini. Ya, per 4A. Nah, dari sini kita masukkan nilai-nilai ABC ini ke dalam rumus sehingga menjadi
min B-nya adalah 100 min 4 kali min 1 kalikan 0 per 4 kali min 1. Jadi 100 kuadrat adalah 10.000, ini adalah 0. Jadi ini per min 4, jawabnya 2500 ya. Jadi luas maksimal persegi panjang tersebut adalah 2500. Ini jawabnya. Nah, cukup jelas ya untuk soal latihan aplikasi yang nomor 2. Sudah jelas ya. Itu berikutnya kita lanjut untuk soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 dengan bentuk yang berbeda, diperhatikan, kita baca bersama-sama ya. Jika jumlah dua bilangan adalah min 8 dan hasil kalinya maksimal, tentukan kedua bilangan tersebut. Ya. Penyelesaian. Nah, jadi kita misalkan kita tidak tahu bilangan tersebut itu berapa dan berapa, tetapi yang jelas bilangan tersebut kalau dijumlahkan adalah min 8. Maka di dalam penyelesaian ya kita misalkan bilangan tersebut adalah XY. Misalnya bilangan pertama X, bilangan kedua Y. Walaupun kalian bisa juga menggunakan istilah lain, misalnya P dan Q atau A dan B, boleh saja, tidak masalah. Ya, jadi saya misalkan hanya yang mudah itu X dan Y. Nah, maka berarti kedua bilangan tersebut itu dijumlahkan adalah min 8. Jadi X plus Y sama dengan min 8. Atau X sama dengan min 8. Nah, min Y plus Y pindah ruas menjadi min 8. Nah, sehingga ya kalau dikalikan, nah ini kan di sini ya hasil kalinya maksimal. Jadi kalau dikalikan X dan Y, berarti kan X-nya itu kan ini. Jadi X-nya adalah min 8 min Y. Dan Y-nya tetap masih Y. Sehingga ini sama saja dirubah dalam bentuk Y. Ya, X-nya sudah tidak ada. Maka kalau dikalikan menjadi min 8 kali Y adalah min 8Y. Terus min Y kali Y adalah min Y kuadrat. Maka Fx sama dengan min 8Y min Y kuadrat. Nah, ini bolehlah dibentuk kayak gini. Nah, misalnya min Y kuadrat min 8Y. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita dapat dengan mudah menentukan mana A, mana B, dan mana C. Lihat, berarti ini A-nya adalah di sini. A-nya di sini adalah min 1 A-nya. Nah, terus B-nya di sini. B-nya adalah min 8. Nah, terus C-nya mana? Tidak ada, bilangan konstan. Jadi 0. Nah, selanjutnya, kalau kedua bilangan itu dikalikan, berarti kan hasil perkalian maksimal, ya, maksimum. Nah, ini ditulis max saja atau P max boleh, perkalian maksimal boleh. Itu dari awal soal nomor 1, 2 itu kalau maksimal atau puncak, ya ini boleh puncaknya di atas ya, kalau digambar dalam parabola boleh puncaknya di bawah gini, tetap rumusnya adalah min D per 4A. Jadi seperti itu ya, tinggal min D nya itu kan B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, tinggal kita tentukan min B nya adalah min 8 kuadrat min 4 kali A kali C nya 0. Jadi sekian ini 0, maka berarti min 8
kuadrat adalah 64, per 4 kali min 1 min 4, jadi 64 dibagi 4 adalah 16. Ya. Nah, untuk menentukan bilangan tersebut ya adalah dua bilangan yang kalau dikalikan adalah 16. Ya. Kan sebenarnya faktornya banyak ya. Faktornya banyak. Boleh 16 dengan 1, boleh 8 dengan 2. Tapi kenapa di sini milihnya min 4 dan min 4? Karena kita masuk ke sini. Ya, masuknya ke sini. Ya, dimisalkan dari 1 dengan 16, 2 dengan 8, 4 dengan 4 itu dimisalkan. Kalau X-nya 1, min 8 kali 1 enggak pas. Ya, maksimal. Nah, maka yang diambil adalah min 4 dan min 4. Ya, supaya apa? Supaya dijumlahkan adalah min 8 di sini. Jadi kalau ambil 1 dan 16 ya kurang pas, 2 dan 8 ya kurang pas. Jadi supaya dijumlahkan adalah min 8, maka yang diambil adalah min 4 dan min 4 sini. Ya, jelas ya? Ya, saya kira jelas kalau kalian mempelajari. Kalau ada soal yang sama mirip-mirip tinggal ganti angka ya caranya mengerjakan seperti itu ya. Nah, jadi cari faktornya tapi mana yang tepat sesuai dengan keterangan di dalam soal ya. Baik sekali. Berikut untuk ringkasnya. Lanjut soal nomor 4 ya. Nomor 4, biaya produksi suatu barang dinyatakan sebagai fungsi, yaitu dari banyaknya barang-barang yang diproduksi. Ya, saya ulangi bacanya. Biaya produksi suatu barang dinyatakan sebagai fungsi dari barang-barang yang diproduksi. Jadi sebuah perusahaan itu memproduksi suatu barang ya. Jika barang yang diproduksi itu sebanyak X ya. Nah, kemudian biaya produksinya itu dilambangkan dengan sebuah fungsi di mana fungsinya adalah gini. Jadi untuk mencari biaya produksi itu dirumuskan seperti ini, yaitu Fx sama dengan I kuadrat min 20x plus 150 ya. Dalam kurung dalam jutaan rupiah, ini karena biaya kan berarti dalam jutaan ya. Nah, tentukan biaya produksi minimum. Nah, kalau sebuah produksi itu kan berarti dibutuhkan biaya yang terkecil sekecil-kecilnya tapi nanti hasilnya sebesar-besarnya. Itu kan dalam dunia industri, dunia perdagangan seperti itu. Modal sesedikit mungkin tapi hasilnya sebanyak-banyaknya. Jadi kalau digambarkan dalam sebuah grafik parabola itu seperti ini. Jadi gambar grafiknya terbuka ke atas. Jadi punya titik terendah, biaya minimum. Ini titik terendah. Nah, gitu. Sekarang penyelesaian untuk menjawab pertanyaan biaya produksi minimum. Ya, penyelesaian. Biaya produksi dinyatakan dengan fungsi Fx sama dengan I kuadrat min 20x plus 150 dalam jutaan rupiah. Jadi ini nanti jawabannya adalah berapa juta rupiah. Untuk menekan biaya produksi seminimum mungkin dirumuskan ini. Nah, ini kan tadi kan kalau ke atas puncaknya di atas atau grafiknya terbuka bawah itu berarti ini maksimum. Tapi kalau ke bawah berarti terendah itu minimum. Gambarnya seperti ini.
Sama saja rumusnya untuk mencapai puncak, karena puncak bisa di atas, bisa di bawah, atau terendah, yaitu min D per 4A. Nah, D-nya diganti min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, maka kita kembali ke fungsi soal, yaitu fx sama dengan x kuadrat min 20x plus 150. Nah, kita tentukan nilai A, B, C-nya, berarti A itu di sini. A adalah 1, B-nya di sini, B-nya berarti min 20, dan C-nya adalah 150. Nah, berarti di sini Y minimum, hasil terendah, dimasukkan min, B-nya min 20 kuadrat min 4 kali 1 kali 150 ini per 4 kali A-nya adalah 1. Nah, minnya jangan ditulis di atas ya. Ini minnya itu nulisnya lurus dengan per. Sebab kalau nulisnya ke atas nanti salah hitung. Harus nulisnya di sini. Ya, jangan min 400 salah. Jadi nulisnya di sini min. Nah, 400 dari mana ini? Dari min 20 kuadrat adalah 400. 4 kali 150 adalah 600. Jadi 400 dikurangi 600 adalah min 20, maka min 200, maaf ya, 200 per 4 jawabannya adalah plus 50. Ya. Jadi biaya produksi minimum adalah 50 juta rupiah. Jadi jawabannya dalam jutaan rupiah. Ya, cukup jelas? Nah, selanjutnya nanti kalian pelajari sendiri ya, silahkan. Nah, soal yang hampir sama seperti itu. Kita lanjut. Soal berikutnya adalah nomor 5. Nah, soal nomor 5 itu ini bukan soal aplikasi, bukan soal terapan, tapi soal matematika biasa. Soal matematika murni ya. Ya, soal nomor 5, perhatikan. Suatu persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan y kuadrat min 2x plus a. Jika fungsi tersebut memiliki nilai minimum adalah min 4, tentukan nilai a. Nah, ini yang ditanyakan. Nah, kayak tadi ya, kalau nilai minimum itu digambarkan grafiknya terbuka ke atas, itu di sini min, berarti terendah. Ya, jadi kalau gambar grafik itu misalnya grafiknya seperti ini terendahnya itu berapa? Nah, di sini. Ya. Penyelesaian. Kembali pada soal, tulis fx sama dengan y kuadrat min 2x plus a. Nah, kita tentukan nilai-nilainya adalah a adalah 1 di sini a. B adalah min 2 dan C-nya adalah a. Inilah yang ditanyakan. Jadi yang ditanyakan itu adalah C. C sama dengan a. Berikutnya, agar fungsi tersebut memiliki nilai minimum 4, supaya di sini nilainya min 4 ya, maka ya, nah tetap pakai rumusnya ya, ini rumus min D per 4A ya, tinggal ganti D-nya adalah B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, ini sama dengan min 4, jadi Y minimumnya itu sudah ada. Jadi tidak mencari Y minimum berapa, tapi mencari A. Jadi ini sudah ada dalam soal, itu sudah ada min 4. Nah, kita masukkan min, ya ini nulis minnya itu lurus dengan tanda per, jangan naik ke atas atau ke bawah. Ini lurus, terus B-nya min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali C-nya adalah A per 4 kali 1. Jadi min di sini min 4 kuadrat 4 min 4 kali A min 4A per 4 sama dengan min 4. Nah, seperti ini. Jadi A ini yang akan dicari.
Nah, gimana mengubah rumus seperti ini? Caranya gimana? Caranya begini, Mas. Atau Mbak, ya. Caranya misalnya, ini misalnya gini. 6/2 adalah 3. Kita akan mengubah rumus. Ya, berarti ini 6. Misalnya ini 6, ini 2, berarti ini 3. Yang ada A-nya adalah 6. Berarti kan 6 itu sama dengan 2 kali 3 atau 3 kali 2. Jadi min, nah ini minnya mengikuti tapi ini dikurung, harus dikurung. Kalau enggak dikurung nanti hasilnya salah. Ya, makanya nulis minnya itu harus lurus sama dengan ini, maksudnya seperti itu. Jadi yang dikurangi semuanya, makanya ini dikurung. Min 4 kali min 4A sama dengan 4 kali min 4 ini dikalikan adalah min 16. Nah, sekarang kalikan 4 kali min 4. Maaf, min kali 4 min 4, min kali min 4A plus 4A sama dengan min 16. Nah, jadi 4A adalah, nah, min 16, terus yang 4 min 4 ini pindah ruas menjadi plus. Jadi 4A adalah min 16 plus 4 adalah min 12. Jadi A-nya adalah min 3. Sudah selesai. Kita mencari nilai A, ketemu adalah min 3. Jadi kalau dimasukkan di rumus ini adalah min 3. Ini min 3 A-nya. Begitu. Ya. Nah, selanjutnya. Masih semangat ya. Nah, karena ini terakhir kali dalam belajar pada bab ini, ya, soal terakhir yaitu soal nomor 6. Nah, masih semangat. Nah, ini setelah ini nanti kalian ditulis ya, harus ditulis di buku. Karena nanti saat luring nanti saya akan berangkat untuk mengecek catatan. Jadi kalau sudah aman, sudah tenang, saya berharap saat kalian berangkat luring untuk pelajaran produktif sambil membawa buku matematika, nah kemudian dikumpulkan, saya cek catatan dari awal sampai sekarang itu bagaimana, harus ada, harus lengkap catatannya, ya, itu sebagai nilai tambah, ya. Kalau yang tidak punya catatan ya nanti nilainya KKM nanti, ya, atau di bawah KKM nanti nggak naik gimana ya. KKM-nya berapa? KKM-nya 66, ya, gitu. Nah, soal terakhir adalah nomor 6. Perhatikan anak-anak, coba lihat soal nomor 6, kita baca bersama-sama, ya. Tentukan batas-batas nilai M agar grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu X. Untuk fungsinya adalah ini. Fx sama dengan I kuadrat min 2mx plus 3m plus 4. Nah, M berapa kita belum tahu. Jadi M ini yang akan kita cari. Nah, ada keterangan di sini menyinggung sumbu X. Nah, berarti kalau ini sumbu X, terus ada sebuah grafik parabola menyinggung, itu berarti di sini nih. Nih, ya. Nah, jadi kalau digambar demikian. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi di sini ini menyinggung saja. Nah, gini. Nah, pada keterangan minggu-minggu sebelumnya itu tentang penjelasan tentang diskriminan ya. Itu juga ada anak yang tanya secara japri hubungannya dengan nilai D dengan grafik parabola itu apa, Bu? Nah, ini jadi sudah saya jelaskan 2 minggu yang lalu kalau tidak salah ya. Hubungan D sama dengan 0, D lebih besar 0, D lebih kecil 0 itu sudah ada. Ya, bahwa sebuah grafik parabola kalau menyinggung sumbu X, ini namanya menyinggung ya, sumbu X ini sumbu X-nya itu
pasti harga D-nya sama dengan 0. Gitu. Ya. Nah, terus kan ada gambar yang di atas sumbu X, di bawah sumbu X. Ini D lebih besar 0, D lebih kecil 0, kan sudah ada di situ. Nah, pada saat D diskriminan sama dengan 0, itu batas nilai M-nya berapa? Nah, gitu. Nah, sekarang kembali ke soal. Jadi, syaratnya seperti ini. Syaratnya D sama dengan 0. Syarat sebuah grafik menyinggung sumbu X itu harga diskriminannya sama dengan 0. Ya. Dari soal, Fx sama dengan X kuadrat min 2mx plus 3m plus 4. Ini berarti harga A-nya 1, ini harga B-nya di sini nih. Nah, B itu sebuah bilangan di depan X, berarti B itu adalah min 2M. Bukan hanya min 2, tapi ada M-nya. Min 2M. Ya, bukan min 2, ada M-nya. Kemudian C itu adalah bilangan suku ketiga. Berarti di sini C-nya bukan 3 saja, tapi rangkaian bilangan 3M plus 4. Ini harga C-nya. Jadi bukan 3 saja atau 4 saja. Kalau kali keliru, berarti harga C 4. Bukan. Harga C adalah 3M plus 4. Ini. Ya. Berikutnya. Agar grafik Fx menyinggung sumbu X, itu D sama dengan 0. Ini, kembali ke sini. Ya, D sama dengan 0. Nah, harga D itu adalah B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Nah, berarti kita masukkan harga B-nya kan min 2. Jadi di sini min 2 kuadrat dikurung. Kalau tidak ada kurungnya nanti dihitungnya keliru, salah ya. Min 2 M kuadrat min 4 kali A-nya 1 kali C-nya adalah 3M plus 4 sama dengan 0. Min 2 kuadrat berarti 4M kuadrat. Terus min 4 kali 1 kali 3 12M. Terus min 4 kali plus 4 adalah min 16 sama dengan 0. Nah, persamaan ini untuk mencari M kan difaktorkan. Ya, karena persamaan kuadrat kan berarti difaktorkan. Nah, kalau difaktorkan koefisien angka-angkanya di sini masih besar, maka akan lebih mudah disederhanakan, yaitu dibagi empatan semua ini. Karena FPG-nya 4 ya. Dibagi 4 semua. Ini dibagi 4 semua sehingga jawabnya menjadi 4 bagi 4 1 jadi M kuadrat. 12 dibagi 4 adalah 3, 16 bagi 4 adalah min 4. Jadi persamaan yang akan difaktorkan itu ini. M kuadrat min 3M min 4 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ya, kita faktorkan. Nah, faktornya M. M kuadrat. M di sini dan di sini. Terus faktornya min 4. Faktor dari min 4 yang kalau dijumlahkan adalah min 3, berarti adalah min 4 dengan 1. Supaya dijumlahkan ini adalah min 3. Jadi yang diambil adalah faktornya min 4 dan 1. Nah, selanjutnya kita pecah menjadi 2, yaitu M min 4 sama dengan 0, maka M-nya adalah 4, atau M plus 1 sama dengan 0, berarti M-nya adalah min 1. Ya, pindah ruas satunya menjadi min 1. Nah, jadi batas-batas nilai M agar fungsi tersebut menyinggung sumbu X adalah untuk nilai M 4 atau M min 1. Jadi jawabannya ada 2 ya, bisa 4, bisa juga min 1. Nah,
Demikian sudah cukup ya, ada 6 soal latihan aplikasi. Nah, soal ini sering keluar di UN ya, jadi makanya dipelajari. Ini jenis soal yang tingkat kesulitannya agak tinggi karena soal cerita, walaupun sebenarnya cara mengerjakannya adalah mudah kalau kalian bisa memahami. Yang penting makanya catatan yang lengkap, ditulis semuanya ya. Nah, ini nanti akan saya beri soal untuk latihan sendiri dulu. Jadi tugas sementara yang dikumpulkan itu yang kemarin dulu ada dua tugas ya. Yang ini nanti ada soal untuk latihan sendiri. Tetap kalian di rumah belajar mandiri. Nah, ini nanti akan benar-benar ini suatu ujian ya bagi kalian belajar sendiri. Ibu menerangkan hanya pakai suara seperti ini. Saya tidak tahu anaknya jelas atau tidak jelas. Benar-benar ini adalah suatu perjuangan yang sangat berat bagi kalian. Bukan 1-2 pelajaran, tapi semua pelajaran. Makanya kalau tidak aktif sendiri ya rugi. Ya, rugi sekali kalau anak hanya absen. Saya tidak suka, apalagi absennya adalah setelah jam 7, jam 8, ada yang absennya jam 11, alasannya bangun kesiangan. Apa kalian di rumah itu tiduran tok? Nah, ini jelas anak-anak pemalas. Saya nggak suka dengan anak-anak yang seperti ini ya. Absen itu harusnya sebelum mencatat mas ya. Jadi jam 7 saya buka ya absen, terus baru mencatat. Kenapa kadang jam 10 baru absen ya. Jangan seperti itu, jangan diulangi lagi. Dan saya kan sebagai guru ya, kadang-kadang namanya tugas harus sudah masuk laporan ke kurikulum, ke wali kelas dan ke BK ya. Jadi begitu jam selesai jam 7 sampai jam 10 ya sudah, absen sudah saya kirim. Jadi saya tidak melayani anak-anak yang absennya terlambat. Begitu jam 10 selesai, saya kirim, saya laporan ke kurikulum. Ini Bu Pur mengajar apa enggak? Saya ngisi jurnal ya. Sebagai laporan anak yang ikut berapa, tidak berapa, dan siapa saja jelas. Jadi kalau absennya kalian itu setelah jam 10 ya jelas saya tidak terima. Saya tidak mau terima. Kamu urusan sendiri sama BK dan wali kelas yang sudah dilaporkan ke kurikulum. Saya laporan ke kurikulum dulu, kemudian dibuat jurnal. Ya, jadi bagi anak-anak yang ini terutama anak TKR 2 ini, saya kok yang lain absennya nihil, saya bagus ini. TKR 1, 3, 4, 5, 6 itu bagus. Kalaupun yang tidak berangkat 1, kadang japri Bu saya gini, saya maklumi. Tapi ini ampun ini TKR 2, ampun ini Pak Ilham gimana ini ya. Jadi jangan seperti itulah Mas, kamu seperti memainkan guru itu namanya. Kamu nanti dibales nanti gimana ya, apalagi dalam kondisi seperti ini ibu gurunya capek ya. Ya, sampai di sini dulu ya, nanti soal latihannya kalian kerjakan sendiri ya. Jadi sampai di sini dulu, saya tutup. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.